Shalom. Ya, mari kita buka Lukas 13. Lukas pasal yang ke-13, saya bacakan yang pertama sampai ayat yang ke-35. Lukas 13, dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang yang membawa kabar tentang orang-orang Galilea, yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib yang itu?" 3. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi kalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. 5. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" 8. Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. 10. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya, dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. 14. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." 15. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Maka kata Yesus, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditabur orang di kebunnya. Biji itu tumbuh menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduknya ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya." Siapa yang diselamatkan? 22. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" 24. Jawab Yesus pada orang-orang itu, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia menjawab kepadamu dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.'
Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu semua yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan di luar. 29. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. 31. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau. 32. Jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. 34. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, sehingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin. Nah, hari ini saya mau membahas tentang kebaikan Tuhan. Tema besar gereja kita bulan ini kan kebaikan Tuhan. Nah, saya akan membahas salah satunya ya. Nah, subtema yang akan saya bawakan adalah, judul temanya adalah Tuhan tidak mampu. Kalau sering kita dengarkan Tuhan Maha Kuasa, Tuhan mampu melakukan segala perkara. Nah, hari ini saya akan menunjukkan bahwa ada satu titik, saya menemukan minimal satu ini, Tuhan tidak mampu. Nah, mari kita bahas. Saya akan ambil dari Lukas 13 ayat 34 dan 35. Saya bacakan ulang. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, tetapi aku berkata padamu, aku tidak akan melihat aku lagi hingga di saat kamu berkata, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, kalau kita baca ayat ini, kira-kira kalau kita baca ulang, bagaimana perasaan Tuhan Yesus pada waktu ayat ini dibaca? Waktu ayat ini keluar dari mulut Yesus. Kira-kira bagaimana? Kalau saya merenungkan ini, saya percaya Tuhan pada waktu ngomong ini, hatinya sakit, hatinya ngenes. Kenapa ngenes? Ada salah satu yang tulis gini, aku berkali-kali aku rindu. Rindu yang tidak kesampaian, itu perasaannya bagaimana? Contoh, misalkan orang tua sama anaknya, itu kan induk ayam ya, berarti seorang ibu terhadap anak-anaknya, berkali-kali aku rindu ngumpulkan anak-anakku, tak suruh kumpul, tapi kamu nggak pernah mau. Itu perasaannya mama gimana ya? Jadi kira-kira kalau saya bayangkan ya, punya mungkin seorang mama, punya anak 5, 6 gitu ya, terus tersebar di mana-mana, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Surabaya gitu ya. Nama telepon, nak, Lebaran nak, ayo pulang. Berkali-kali aku ngomong telepon pulang, tapi sudah 3-4 tahun enggak mau pulang-pulang. Itu kira-kira perasaannya gimana? Nah,
Apalagi ini ditambah yang di atas kan gini, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang yang diutus kepadamu. Kira-kira ya kalau seorang ibu gitu ya punya anak 5, 6 gitu ya, terus dari Jombang ini dia ngirim utusan misalkan, Pak Sandro tolong dong datang ke anak saya yang di Surabaya, minta tolong sampaikan pesan saya gitu ya. Contoh saja ini, saya minta tolong Pak Sandro gitu ya. Sampai di Surabaya, oh ini loh Pak Ivan rindu anaknya buat pulang. Diusir Sandro. Oh sudah, kamu ngerepoti aja, kamu pulang aja ke Jombang. Diusir. Datang lagi ke tempat lain, ke Jakarta, diusir lagi. Nah, kira-kira perasaan pada waktu dapat laporan dari, saya dapat laporan dari Sandro, gimana? Perasaan saya. Saya percaya ini ngenes. Saya percaya ini nelongso gitu ya. Tapi saya ini susah membaca dengan nada nelongso. Minta tolong Bu Dewi coba bacakan lagi ayat ini gitu ya. 34, khususnya 34 aja dengan nada nelongso gitu. Supaya lebih paham. Coba minta tolong. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Nah, Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. kira-kira seperti itu. Nadanya Tuhan kira-kira seperti itu. Ngenesnya Tuhan kira-kira seperti itu. Ngenesnya seorang ibu yang anak-anaknya tidak mau kumpul. Saya catat ada ketidakmampuan Tuhan. Tidak mampu untuk apa? Satu, kalau anak-anak ini tidak mau kumpul, Tuhan tidak mampu untuk tidak tetap mencintai kita. Tidak mampu Tuhan. Meskipun kita nakal jadi anak, meskipun kita kurang ajar jadi anak. Yerusalem sudah kurang ajarnya kayak apa coba. Tetapi Tuhan tetap tidak mampu untuk tidak mencintai Yerusalem. Tuhan tetap sayang. Tuhan juga tidak pernah mau maksa. Tidak mampu Tuhan untuk paksa kita melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, ketika saya ungkapkan ini, Tuhan tidak pernah paksa untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Ada seorang kawan protes pada saya. Enggak ah, Tuhan tuh suka maksa. Loh, kok bisa? Iya, buktinya dikasih hukum. Kalau tidak taat hukum Taurat, tidak taat hukum-hukum dalam perjanjian lama, langsung Tuhan hukum. Tunggu dulu, tunggu dulu. Coba cermati baik-baik. Saya punya perumpamaan begini, coba cermati baik-baik. Di dunia ini ada hukum gravitasi. Betul ya? Setiap hukum gravitasi, sama-sama kan hukum Taurat, hukum gravitasi. Bagi pelanggar hukum, itu selalu ada konsekuensi. Betul ya? Kalau hukum gravitasi, setiap orang yang lompat pasti jatuh ke bawah, gitu ya. Kalau kita naik tinggi, naik tangga tinggi, kepleset jatuh, pasti jatuh, tidak mungkin tidak. Sama seperti hukum Taurat. Ketika kita melanggar, pasti ada konsekuensi. Nah, saya bertanya, coba begini. Ketika anak saya naik ke atas tangga yang tinggi, seorang papa nih pasti ngomong, Nak, jangan naik ya, jangan naik. Atau kalau naik itu hati-hati. Kalau kepleset jatuh nanti sakit. Gitu ya. Seorang papa memberikan peringatan. Allah memberikan peringatan dalam hukum Taurat. Jangan berbuat ini, jangan berbuat itu. Nah, ketika anak itu kepleset dan jatuh, pertanyaan saya, apakah jatuh itu bentuk hukuman saya kepada anak saya? Bukan kan? Saya sudah memberikan peringatan. Kalau kamu melanggar, ada hukum gravitasi, percaya tidak percaya itu pasti ada. Kalau kamu jatuh pasti sakit.
Ketika jatuh terus anak bilang, "Oh ya toh papa jahat, wong aku naik-naik jatuh kok Pak saya dibuat sakit." Oh bukan, bukan. Coba cermati lagi, kalau kita baca perjanjian lama, cermati lagi. Bukan Tuhan yang menghukum kita. Kenapa? Kalau kita melanggar, otomatis sakit. Otomatis. Contoh lagi. Misalkan dalam hukum Taurat ya, ditulis, kamu jangan mengingini milik sesamamu. Gitu ya. Ketika kita mengingini, saya misalkan lihat istrinya orang cantik, terus saya ambil jadi istri saya, terus saya dipukul sama suaminya, bukan Tuhan loh yang mukul saya. Bukan. Bukan Tuhan yang jahat, bukan. Ya itu salah saya sendiri. Konsekuensi yang harus saya tanggung karena saya melanggar sebuah hukum. Bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah maksa. Hukuman Tuhan tidak pernah seperti itu. Coba kalau kita baca firman Tuhan, kita cermati lagi. Lanjut, lanjut. Nah, yang terakhir, Tuhan tidak pernah mampu untuk memaksa kita mencintai Tuhan. Itu yang ketiga. Tuhan tidak mampu untuk memaksa kita mencintai Dia. Nah, lihat. Perhatikan baik-baik. Kecenderungan manusia, manusia itu suka cari dewa penolong daripada cari seorang dewa yang sebagai papa. Contoh. Misal kalau kita punya kebutuhan gitu ya, kita berdoa, Tuhan tolong dong, ini aku sudah jatuh tempo, bulan depan jatuh tempo, utangku nggak bisa bayar, tolong. Wes gini lah Tuhan, syaratnya apa? Oh, kalau rajin perpuluhan, kalau rajin ibadah, utangmu dilunasi. Oh, itu syaratnya. Oke, saya rajin perpuluhan, rajin ibadah, utangku lunas no ya Tuhan ya. Setelah lunas, bye-bye, gitu ya. Apakah itu sehubungan seorang anak sama papa? Bukan. Itu cuman gini, aku minta tolong, buat tolongi, ya sudah. Selesai, bye-bye. Manusia kecenderungannya cuma suka dewa penolong. Nggak suka papa. Kalau papa bagaimana? Kalau kita punya orang tua, kan tidak lepas dari hubungan sehari-hari gitu ya. Ada masalah, nggak ada masalah, suka, senang, ada dukanya, ada sukanya, pasti setiap hari berhubungan. Itu kalau cinta. Nah, Tuhan tidak pernah maksa kita untuk mencintai Dia. Tidak pernah maksa. Tapi manusia kecenderungannya, sukanya apa? Sukanya yaitu. Yang penting syaratnya apa? Oh, kalau aku mau diberkati, syaratnya perpuluhan gitu ya. Supaya belalang-belalang disingkirkan. Ya sudah. Ketika aku rajin perpuluhan, terus Tuhan tidak berkati, protes. Oh, salah Tuhan. Nah, saya punya perumpamaan begini. Sekarang kita kalau baca firman Tuhan, coba terapkan prinsip ini. Tuhan itu Bapak. Tuhan itu Papa kita. Tuhan itu Mama kita. Gini, saya punya ponaan, saya punya anak. Anak-anak kecil. Dari anak-anak kecil ini saya belajar banyak. Misal gini ya, anak saya datang ke saya dan ngomong, "Pa, aku minta permen. Pa, aku minta Tenggo gitu ya. Pa, aku minta Pringles gitu ya. Aku minta makanan-makanan kecil, snack-snack gitu. Minta wafer, minta coklat. Pa, aku minta ya, aku minta ya." Papanya begini, anak saya masih kecil ya. Ya sudah, gini ya, kalau kamu belajarnya rajin, nanti belajar dulu 1 jam, Papa lihat, nanti setelah selesai belajar, Papa kasih coklat. Nah, pertanyaan saya, belajar itu untuk kepentingan saya atau untuk kepentingan anak saya? Anak kan? Saya tidak diuntungkan dengan anak saya belajar, tidak. Demikian juga Tuhan. Pada saat Tuhan ngomong, "Nak, perpuluhan bukan untuk kepentingan Tuhan." Itu kepentingan saya loh. Jangan bilang Tuhan punya kepentingan. Enggak. Sama ibarat seperti anak saya tadi loh, minta saya, "Pa, saya minta coklat." Kalau kamu mau coklat, nak, yuk belajar dulu. Nanti tak kasih coklat. Hubungannya apa belajar sama dapat coklat? Enggak ada hubungan apa-apa. Kadang-kadang Tuhan memberikan perintah dalam perjanjian lama terutama. Itu sebetulnya enggak ada hubungan apa-apa. Kalaupun itu ada hubungannya,
Ya cuma begini loh, kalau kamu nanti makan coklat, kalau kamu nanti belajar, papa kasih coklat. Nah, coba dibalik. Ketika anak saya besokan harinya, terus anak saya ngomong begini, Pak, tadi aku sudah belajar 2 jam, Pak. Berarti coklatnya 2 ya? Belum tentu. Siapa bilang? Itu bukan otomatis. Terus kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, bulan ini aku per bulan 20% loh ya. Berkatnya berarti dua kali ganda loh ya. Lo belum tentu. Siapa bilang? Itu bukan rumusnya. Tuhan mau mendidik anak-anaknya. Takut akan Tuhan, Tuhan didik anak-anaknya supaya besok ada gunanya. Perpuluhan supaya kamu nggak pelit. Karena kalau kamu jadi orang pelit, kamu nggak disukai orang. Gitu kan? Fungsinya kan itu kan. Nah, coba kalau kita baca lagi peraturan-peraturan dalam perjanjian lama terutama, punya pikiran seperti itu. Fondasinya adalah dia itu papa yang ingin mendidik kita. Segala sesuatu apa yang diperintahkan Tuhan dalam perjanjian lama dan di perjanjian baru, itu semua berguna untuk saya. Bukan kepentingan Tuhan. Nah, sebetulnya yang menjadi kepentingan Tuhan atas diri kita itu apa sih? Tuhan cinta kepada saya, yang Tuhan harapkan, saya ini membalas cintanya Tuhan. Sudah cuma itu aja. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Oh, kalau saya pergi gereja 7 kali seminggu, Tuhan tambah cinta pada saya. Enggak. Cuman begini loh, kalau seorang papa, seorang mama, dikunjungi anaknya sering-sering, ya papa kan mama akan lebih seneng gitu ya. Anakku tak suruh kumpul, dateng, kumpul. Berkali-kali aku rindu, ayo nak kumpul, kumpul, kumpul. Ketika kumpul, ya papa itu seneng, mama itu seneng. Gitu. Nah, terus kita ngomong, ada pertanyaan pada saya gini. Kenapa sih Tuhan mencintai kita? Sebagai seorang ayah terhadap anaknya gitu ya. Kenapa sih Tuhan mencintai kita? Disakiti kita, sakiti Tuhan tuh berkali-kali. Kenapa Tuhan tetap cinta sama kita? Pertanyaan saya juga saya akan balik kepada yang tanya kepada saya. Gini, kamu punya anak enggak? Punya. Anakmu ada yang nakal enggak? Ada. Terhadap anakmu yang nakal, kamu tetap cinta apa enggak? Tetap. Kenapa? Ya kan anak saya. Itu loh Tuhan terhadap kita gitu. Senakal-nakalnya kita, sembeling-belingnya kita. Ya Tuhan itu tetap cinta kita. Coba kita terhadap anak kita yang nakal, gitu ya. Kita lihatnya bagaimana? Coba saya misalkan sama anak saya dikasih tahu tuh beling, suka naik-naik, jatuh, naik-naik, jatuh. Kan saya punya persen, nah, kamu itu nek nurut, gak sampai soro uripmu. Cuma itu tok loh Tuhan itu. Nurut total nak, gak soro-soro sampai kayak gini. Nek wis dikandani per bulan ya per puluhan nak, ben uripmu gak soro-soro. Kan gitu. Kepentingan Tuhan? Enggak. Bukan kepentingan Tuhan. Kita beling, kita beling, kita membanggel terus, hidup kita yang menderita. Nurut tolak enak. Ini loh, salah satu kebaikan Tuhan. Yang saya renungkan bulan ini kebaikan Tuhan. Yaitu Tuhan tidak pernah berhenti mencintai kita. Tidak pernah. Tuhan tidak pernah mau berhenti mencintai kita. Apapun segala daya dan upaya Tuhan kerahkan kepada kita supaya kita itu lebih enak hidupnya. Supaya kita itu lebih nyaman hidupnya. Tuhan rindu memberkati kita. Berkali-kali Tuhan rindu mengumpulkan anak-anaknya. Nak, kumpul loh. Nak, ayo ke sini yo. Yang tidak mau itu kita. Berkali-kali Tuhan peringatkan, nak,
Nuruto, nak, taato. Bukan untuk kepentingan saya, jangan salah paham. Kalau kamu nurut, kamu taat, uripmu dhewe sing enak, nak. Ngono ae lho kok kowe gak gelem. Bukan untuk saya. Nak, wis dikasih tahu, kamu jangan naik-naik, nanti jatuh. Jatuh, naik-naik lagi, jatuh lagi. Nurut tuh gak naik lah, gak jatuh tuh, nak. Atau kalau naik-naik ya hati-hati. Paling nggak pakai pengaman. Nurut tuh lah enak sih. Tuhan itu Bapak kita. Sekali lagi. Bapak. Dia bukan dewa kita. Dia itu Bapak kita. Makanya setiap kali kita baca Alkitab, setiap kali saya baca, punya persepsi di awal langsung. Ini seorang papa yang ingin kasih nasihat ke anaknya. Tidak ada yang lain. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan papa? Bukan. Untuk kepentingan anaknya itu sendiri. Nah, kita masuk lebih dalam ya. Kita masuk lebih dalam. Nah, sekarang saya ingin mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk masuk dalam tahap yang sangat beresiko. Apa itu? Mencintai sebagaimana Tuhan mencintai saya. Nah, kita wajib mencintai sesama. Kenapa saya tulis ini beresiko? Karena satu, cinta itu butuh respon. Kalau cinta itu tidak direspon, ada resiko kita bakal sakit. Ya toh? Cinta bertepuk sebelah tangan lah, enggak enak toh? Enggak enak. Cinta butuh respon. Kita enggak bisa maksa orang untuk mencintai kita. Tapi kita bisa maksa diri saya untuk mencintai. Cinta itu juga beresiko untuk disakiti. Siapa sih orang yang paling bisa menyakiti kita? Ya orang yang paling kita cintai. Contoh, misal ya, suami istri gitu ya, suami istri. Yang paling berpotensi untuk menyakiti istri siapa? Ya suami. Coba, contohnya begini, kalau saya gitu ya, suami, saya punya selingkuhan dan ketahuan istri saya. Dibanding sama istri saya tahu tetangganya suaminya selingkuh. Istri saya sakit yang mana? Ya pasti saya yang selingkuh, bukan tetangga yang selingkuh. Kenapa? Karena yang dicintai saya, bukan tetangga. Orang yang dicintai berpotensi untuk menyakiti lebih. Contoh lagi, ketika seorang kenalan gitu ya, kenalan, saya utang dong 100.000, terus dia hilang. Biarin 100.000. Tapi kalau orang yang saya cintai, orang yang saya kenal, misalkan gitu ya, Pak Aan tahu-tahu datang saya utang 100.000 enggak bayar. Sakit enggak? Ya, sakit. Kalau orang yang enggak saya kenal, misalkan ketemu cuma jarang-jarang, terus habis itu, alah cuma 100.000 aja lah. Ya sudahlah, biarin lah hilang. Coba kalau Aan yang utang 100.000 terus nggak bayar. Oh, ya lebih sakit saya. Karena apa? Karena ada hubungan. Orang yang berpotensi menyakiti saya adalah orang-orang yang saya cintai. Nah, tapi ini adalah Injil keselamatan itu adalah undangan. Sebagaimana Tuhan mengasihi saya, demikian juga saya mengasihi sesama saya. Saya tahu bahwa ini adalah sangat beresiko, saya tahu. Tapi ini yang Tuhan mau. 1 Yohanes 4 ayat 19 tulis demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 8 tulis demikian. Barang siapa tidak mengasihi,
ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saya ajak untuk kita mulai sekarang, sebagaimana Tuhan mengasihi saya, demikian juga saya harus mengasihi. Sampai kapan saya mengasihi? Sedemikian juga ketika kita nakalnya minta ampun, Tuhan tetap mencintai saya. Demikian juga pada waktu orang yang kita kasih menyakiti saya berkali-kali, saya tetap mengasihi. Dimulai dari mana? Pelajaran kita, PR kita dimulai dari mana? Dari keluarga dulu, konteks yang paling dekat dulu. Belajar mengasihi suami istri, belajar mengasihi anak, belajar mengasihi orang tua, belajar mengasihi saudara, belajar mengasihi sepupu, dan lain sebagainya. Belajar. Loh, suami istri ya pasti tetap dicintai atau belum tentu. Orang menikah, suami istri belum tentu saling mencintai. Ada yang hanya hidupnya saling menyakiti aja. Ada yang egois. Saya pernah mendengarkan seorang teman curhat gitu. Orang curhat pada saya, dia ngomong, suami saya ini loh, egoisnya minta ampun. Istri saya ini loh, egoisnya minta ampun. Masa pagi keluar, dolin, rumah ndak diurus, ke salon, pijet, sampai malam baru pulang. Rumah berantakan. Egois. Menikah itu hanya untuk mencari kesenangannya diri sendiri. Ada? Ada. Siapa bilang tidak ada? Ada. Orang menikah itu, waktunya pendek sekali. Udah begitu ya. Belajarnya apa? Belajar saling mencintai. Belajar untuk mencintai. Sebagaimana Tuhan mencintai saya, demikian juga saya wajib mencintai. Sampai batas apa? Ya lihat aja. Ketika kita masih banyak dosa enggak? Kita masih banyak salah enggak terhadap Tuhan? Masih banyak. Tuhan tetap cinta? Tetap cinta. Demikian juga terhadap orang lain. Orang lain buat salah berkali-kali. Kita tetap cinta. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada Gumgala untuk melengkapi. Shalom. Shalom. Terima kasih. Shalom. Memberkati. Puji Tuhan. Pelajaran kasih ini luas. Seluas Allah. Kalau kita mengasihi, saat kita dikasih mengasihi, itu orang dunia bisa lakukan. Saat kita disakiti, apakah kita tetap mengasihi? Itu yang harus kita lakukan. Kita harus seperti Yesus. Seperti Yesus mengasihi kita walaupun kita sering tidak mengasihi Tuhan. Amin. Memang pelajaran kasih itu luas. Mengasihi sesama, masih mengasihi yang lemah. Itu satu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Memperhatikan, terutama kepada Tuhan. Yang kelihatan orang tua ini. Ya. Apakah kamu mengasihi orang tuamu? Mengasihi gembalamu? Ya memang banyak kekurangan. Mengasihi sesamamu. Banyak kekurangan. Tapi justru di banyak kekurangan itu. Apakah kasihmu tulus? Tuhan yang melihat kasih. Seperti Yesus mengasihi kita.
Dia rela mati di atas kayu salib. Mari kita belajar hari ini tentang kasih Tuhan. Biar kita belajar kasih Tuhan. Mari pendoa syafaat.